Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalani Dulia Al-Misbah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini menceritakan pahlawan tentang geografi BM Dyah atau bisa disebut Burhanuddin Muhammad Dyah. Jadi BM Dyah memiliki peran begitu besar dalam penyebaran kemerdekaan Indonesia hingga ke pelosok negeri. BM Dyah atau Burhanuddin Muhammad Dyah lahir di Kota Raja, dikenal sebagai Banda Aceh, tanggal 7 April 1917. Tokoh ini dikenal pes nasional pejuang kemerdekaan dan sempat menjadi diplomat serta pengusaha sukses di Indonesia. Peran BM Dyah adalah pahlawan penyebaran berita kemerdekaan Indonesia, juga penyelamat tulisan tangan naskah proklamasi. Ia adalah sosok penyimpan kertas tulisan tangan naskah proklamasi bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi koleksi arsip nasional Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, orang yang mengetik naskah proklamasi adalah Seatu Melik. Dan saat ia mengetik, ia ditemani oleh BM Dyah. Setiap naskah selesai diketik oleh Seatu Melik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah. Begitu saja, tapi naluri BM Dyah yang saat itu sudah menjadi wartawan mempunyai insting untuk menyelamatkan bukti-bukti serta setiap momen atau peristiwa. BM Dyah memungut naskah tersebut dari tempat sampah di rumah Laksana Maidah. Saat naskah tersebut dibuang oleh Seatu Melik, tes itu lantas langsung dikantongi dan disimpan sepanjang lebih dari 40 tahun lamanya sebelum diserahkan ke pemerintahan Republik Indonesia tahun 1942. Kini berkat ketindakan BM Dyah kita bisa melaksanakan dramatis proses pembuatan naskah teks proklamasi karena teks tersebut, tulisan tangan tersebut masih ada coret-coretan pada kata yang tak terpakai saat teks proklamasi tersebut. Meski yang ia akui secara estetik adalah naskah teks Seatu Melik, namun keberadaan kertas tulisan tangan Soekarno yang diketik oleh Kocek Hatta itu adalah termasuk arsip penting sebagai memori bangsa. Kejadian tersebut dikisah dalam buku biografinya, yaitu Bukti-Bukti Padi BM Dyah, yang ditulis oleh Dasma Jamaluddin dan diterbitkan oleh Pustaka Kemerdekaan tahun 1992. Setelah mengetahui apa peran BM Dyah dalam kemerdekaan Indonesia, berikut adalah fakta-fakta BM Dyah. 1. Karena cinta Indonesia, BM Dyah tidak mau diajar oleh pengajar Belanda. BM Dyah dulunya sempat bersekolah di Belanda, namun merasa tidak senang karena harus diajari oleh orang Belanda. Karena itulah ia memutuskan untuk pindah ke Medan. Hingga usia 17 tahun, BM Dyah pun pergi ke Jakarta untuk belajar di Satrian Institute. Di kelas tersebut ia belajar jurnalistik dan menjadi wartawan yang handal. Meski ia tidak memiliki biaya, namun tekad untuk belajar membuat gurunya Jos Ernest Dordecker merasa iba dan akhirnya menginginkan tetap belajar, sekaligus menjadi seorang sekretaris di sekolah. Yang kedua, ia pernah bekerja radio di Hosokyoku di Jepang, di bawah kendali Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, ia pernah bekerja sebagai siaran yang berbahasa Inggris di radio Hosokyoku. Selain itu, di saat bersamaan ia juga bekerja di Asia Raja karena diketahui oleh pihak Jepang, dibantu menjebloskan ke penjara selama 4 hari. Selama ia bekerja di Jepang, ia bertemu dengan Herawati, seorang penyair lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Pada 18 Agustus 1942, mereka pun akhirnya menikah. Proses yang ketiga, proses penyebaran luasan proklamasi kemerdekaan. Penyebaran teks proklamasi tersebut berawal dari peran Dr. Raden Muhammad Hatta kepada BM Dyah, yang saat itu turut hadir dalam rumusan teks proklamasi. Pada 16 Agustus 1945, teks proklamasi selesai dirumusan dan para pekerja radio pun turut menyiarkan berita rumus berita kemerdekaannya.
Namun, kemudian Jepang menyenggalnya kantor berita tersebut. Tapi BM Dia dan rekan-rekannya terus menyebarkan berita proklamasi dengan cara cetak pamflet dan juga surat kabar seluas-luasnya sampai ke pelosok Indonesia. Yang keempat, penghargaan. Berkat jasanya, dia pun menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978. Ia juga meraih penghargaan berupa Medali Perjuangan Angkatan Panglima Dewan Haryana Nasional Angkatan Panglima 1995 pada Juni. Pada Juni 1906, dia menghembus napas akhirnya akibat stroke. Menurut penuturan Herawati, hingga saat terakhir-akhirnya, dia masih terus bekerja menjadi wartawan nasional sejati yang mementingkan negara. Meski tak banyak mengangkat senjata, pertempuran lawan penjajahan, jasa-jasa yang diberikan BM Dia pada negara juga tak kalah penting. Yang tanpa perjuangan ia dan rekan-rekannya, berita kemerdekaan mungkin tak akan sampai diketahui oleh masyarakat tempo dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.